agar kita bisa mengambil barokah ilmu yang diberikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Kholik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil barokahnya dan hikmahnya, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, yang bisa kita ajarkan ke anak keturunan kita semua. Saya minta yang nyoting salah satu atau dua orang aja, jadi nanti bisa di-share di grup, jadi konsentrasi untuk menggali ilmu. Mudah-mudahan sisa waktu kita, sisa liburan kita, sisa tenaga kita bermanfaat, barokah fitini wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Berkat beliau lah kita bisa seperti ini, berkat beliau lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pesan saya, dan waktu dan tempat kami perhatikan kepada Ustadz Kholik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi ini sudah termaktub di Lauh Mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dunia ini. Begitu juga kejadian program kita sore ini memang sudah tercatat di sana. Saya juga tidak pernah bayangkan bisa berada di sini, ya. Ini adalah kali keempat saya datang ke Hong Kong ini, ya. Di mana semua kegiatan yang Allah SWT hantar saya kemari semuanya dalam rangka urusan agama semuanya, ya. Jadi waktu pertama kali kami dari Makau kemari, di Makau kami juga buat pengajian dengan akhwat kita. Kita berikan juga pengajian di sana, kita gembira karena di negeri yang seperti itu masih banyak orang-orang yang risau kepada akhirat, taat kepada Allah, yang menjaga agamanya, ya. Mutiara-mutiara, ya, di tengah-tengah kegelapan, ya. Mereka di sana juga di sini, ya. Kita sama-sama lihat Hong Kong ini kan bagaimana, tapi mutiara-mutiara di sini juga Allah wujudkan, ya, untuk menyinari negeri ini, ya, agar menjadi sebab hidayah tersebar kepada semua penduduk Hong Kong, yang mereka ini semuanya hamba-hamba Allah juga, umat Rasulullah juga, mau masuk surga juga. Nah, seorang Yahudi mati diusung, Nabi berdiri dan nangis, ya. Kenapa? Satu umat beliau
telah masuk neraka sebelum sempat didakwa beriman kepada beliau, ya. Jadi Nabi merisaukan semua manusia, bukan hanya umat yang beriman saja. Yang tidak beriman pun Nabi fikirkan bagaimana supaya selamat, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, saudari-saudari yang mulia, yang dirahmati Allah, kita dihadirkan kemari ini hakikatnya untuk menjadi sebab petunjuk hidayah keselamatan bagi orang yang lain, ya. Nah, kita tahu juga banyak juga saudari-saudari kita yang lain yang belum juga seperti kita, belum mau gabung-gabung, ya, ngaji, belajar, mendengarkan tausiah, masih lebih banyak lagi, ya. Saya satu hari, ibu yang mulia, dibawa oleh satu orang di sini Pakistan, karena memang mesin-mesin sini banyak dikendalikan saudara kita dari Pakistan, kan begitu. Jadi dia bawa saya ke satu bisnismen, ya, untuk silaturahmi dan juga dakwah secara individual begitu. Sampai di sana setelah berbicara mengenai agama sebentar, dia langsung marah-marah sama saya. Dia mengatakan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya. Tapi ini saya mengerti dari wujud kerisauannya kepada saudari-saudari Indonesia kita, ya. Nah, kemudian saya tidak terpancing dengan emosi beliau, ya. Setelah itu kita normal kembali, kita bicara agama lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah mungkin juga, ya, karena mungkin kasih sayang, cinta, ya, muhabbah, perhatian, ya, kepada saudari-saudari khususnya di Indonesia di sini, makanya saya, ya, dihadirkan kemari di tengah ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, ya. Dan ada nanti ustadz-ustadz dari Cianjur, dari Jawa Tengah, ya. Boleh ibu catat nanti tanggal 29 April, ya. Mereka akan berkunjung selama sebulan kemari, ya, bersama istri-istri mereka, ya. Jadi untuk apa mereka datang kemari? Ketika ustadz-ustadz itu menanyakan kemana sebaiknya dakwah kami tujukan untuk selama 40 hari kami keluar negeri, saya kasih usulan ke Hong Kong, saya bilang, ya. Ke Hong Kong penting, ya. Jadi alhamdulillah mereka sudah beli tiket. Tinggal nanti mungkin sekitar seminggu Idul Fitri mereka akan hadir kemari, ya. Maksudnya bagi ibu yang mulia yang ada kemudahan, cobalah nanti waktu liburan ada waktu datang mengambil keberkahan, ya, dengan hadirnya mereka, ya. Di mana mereka nanti apa, coba dicari tahu alamatnya di mana, karena mereka kan dari rumah ke rumah begitu. 2 rumah di rumah ini, 2 rumah di sepanjang 1 bulan di Hong Kong ini semuanya, ya. Saya juga telah bawa istri saya untuk dakwah keliling dunia, Bu, ya. Saya bawa istri saya dakwah di Malaysia, ya. Bawa istri saya di India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Filipina, ya. Beberapa tahun lalu kami bawa juga ke Arab, ya. Bawa juga ke Turki, ya. Terakhir saya ke Turki dengan istri saya. Kenapa ibu yang mulia? Karena wanita ini, kata Nabi, wanita itu tiangnya negara, ya. Hadis Nabi kata wanita itu tiangnya negara, kata Nabi. Baik wanita dalam satu negara, baiklah negara itu, ya. Bila rusak wanita dalam negara itu, rusaklah. Bila rusak wanita di negara itu, rusaklah negara itu, ya. Begitulah kedudukan wanita dalam Islam, ya. Jadi negara paling kecil itu adalah keluarga kita. Nah, keluarga kita. Dan banyak orang-orang besar itu lahir terbentuk karena ibunya, gitu. Karena ibunya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullahi alaihi, ya. Abdurrahman Al-Faruq radhiyallahu, sahabat Nabi SAW, ya. Dan kisah yang terkenal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, ya. Bagaimana Hajar alaihissalam, ya, yang ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam dakwah, dan dia telah bimbing sedemikian Ismail sehingga menjadi nabi, ya. Begitu juga banyak cerita-cerita tentang peran wanita yang luar biasa dalam agama, ya.
Pengalaman kami datang waktu kami ke Makau, yang menjadi penunjuk jalan bagi rombongan kami adalah wanita, ya. Kemana masjid kami tuju, ya. Tadi juga, kemari juga ibu-ibu, ya. Hingga saya sampai di sini gitu, ya. Kalau kita dulu Nabi, ketika Nabi berhalwat di Gua Hira, ketika dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, hingga beliau menggigil ketakutan, Jamiluni, Jamiluni, ketakutan begitu. Siapa yang menghibur membesarkan beliau? Wanita, ya. Siapa yang mendukung beliau? Wanita. Siapa yang membacking perjuangan beliau habis-habisan? Wanita. Inilah peran wanita. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur, ya, di negeri seperti ini kita masih eksis, ya, dengan menampilkan kehidupan Islam, ya, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, cara berpakaiannya begitu, ya. Allahu Akbar. Kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita ini, karena mungkin ini memang timing dan temanya juga ya sesuai dengan keberadaan majelis kita di sini, ya mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita perdengarkan lagi dan lagi akan kedudukan wanita dalam Islam, ya. Yang Nabi katakan seorang wanita soleha itu lebih baik daripada 70 wali-wali Allah, ya kan? Nah, seorang wanita yang soleha lebih baik daripada 70 walinya Allah, ya. Kalau satu wali saja doanya makbul, bagaimana kedudukan kadar dari 70 orang wali? Nah, maknanya apa kita ceritakan tentang ini agar kita mengetahui nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Kita baca kisah Maryam alaihissalam, ya. Diceritakan secara detail komplit dalam surah Maryam, ya. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab Maryam, beliau menjumpai buah-buahan segar di situ. Buah-buah yang berkualitas terbaik. Sampai seorang nabi yang dapat mukjizat, manusia pilihan pun takjub. Ya Maryam, ana laki hadad, ini dari mana semua buah-buahan ini itu? Kok bisa ada buah-buahan di kamar kamu, di mihrab kamu itu? Huwa min indillah, kata beliau, ini semuanya buah-buahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah itu bisa berikan rezeki, ya, tanpa perhitungan, tanpa batas, ya, suka-suka Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Nabi Zakaria ini nabi yang sudah tua renta, ya, sudah nggak mungkin berketurunan, ya. Istrinya juga mandul, ya. Minta anak, minta keturunan bertahun-tahun, puluhan tahun nggak dikasih-kasih juga. Di mana beliau berdoa sehingga doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya Maryam, ya. Disitulah beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan zuriat keturunan untuk melanjutkan, ya, keturunan beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan wanita soleha. Maka ulama-ulama kita telah memberikan acuan bagaimana nikmat sebagai wanita muslimah ini bisa secara maksimal menghasilkan kebaikan-kebaikan bukan hanya bagi diri keluarga kita, tetapi bagi umat juga di seluruh alam, ya. Jadi kalau kita lihat dulu bagaimana perjuangan para wanita, manfaat dari perjuangan mereka itu bukan dirasakan oleh sekup pribadi dan keluarga mereka saja. Bahkan kapasitas mereka itu telah bisa mengcover kemanfaatan bagi seluruh umat.
ya. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha setelah menerima Islam, totalitas ya, dikatakan 2/3 kekayaan Mekah itu milik Khadijah, dan dia telah korbankan seluruhnya untuk perjuangan agama. Sampai satu hari beliau itu tidak memiliki pakaian yang layak, bertambal-tambal, dan beliau berbaring di pangkuan Nabi SAW. Ya. Ketika itu Nabi SAW melihat sang istri sudah sedemikian rupa, beliau meneteskan air mata. Maka ketika istrinya bangun dan bertanya mengapa beliau menangis, maka Nabi katakan, apakah engkau menangis karena sudah tidak ada harta dan sebagainya, begitu kan? Tidak, sebenarnya yang berbaring itu Rasulullah di pangkuan istrinya. Yang menangis itu Khadijah, bukan Rasulullah. Maka Rasulullah terbangun dan bertanya, wahai istriku, gerangan apa yang buat engkau menangis? Apa karena hartamu telah habis untuk perjuangan agama, sekarang kau menjadi miskin? Dan ditanya oleh Nabi sedemikian rupa, maka beliau katakan, ya Rasulullah, yang aku sedihkan harta telah habis sementara perjuangan agama masih panjang, ya. Kata beliau, ya Rasulullah, seandainya nanti para mujahid akan menyeberang untuk berjuang, tidak ada jembatan, aku rela agar jasadku ini dijadikan jembatan untuk para mujahid bisa menyeberang untuk memperjuangkan agama. Atau tulang-tulang rusukku ini dijadikan anak-anak panah untuk para mujahid berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ibu yang mulia, gairah seorang wanita dalam perjuangan agama ini, sampai Allah mengirim salam kepada beliau. Jadi seorang wanita yang mendapat titip salam dari Allah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kapasitas wanita yang kita katakan dengan kualitasnya tersebut, bukan hanya skop diri keluarga mereka dapat manfaat, tapi seluruh umat mendapat manfaat daripada kebaikan mereka, ya. Tercatat dalam sejarah, syahidah pertama adalah wanita, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Begitu tegar teguhnya dia menjaga imannya, dipaksa, disiksa, ya, oleh tuannya untuk melepaskan Islam, iman dari hatinya, sampai ditombak oleh tuannya hingga dia syahid. Dialah syahidah pertama dalam Islam, ya. Ketika rombongan Islam pertama hijrah ke Abyssinia, ibu-ibu yang mulia, saudari-saudari sekalian, itu tidak ada seorang wanita yang murtad, tapi ada sahabat Nabi yang murtad, dia, yaitu suaminya Ummu Habibah. Walaupun di negeri kafir, tidak ada keluarga di sana, jauh daripada kampung halaman, menumpang di negeri orang, sang suami, teman terdekat, juga telah murtad melihat kehidupan Nasrani yang dianggapnya bagus di sana. Tapi seorang wanita tidak tergoyahkan hatinya, bahkan beliau menjaga imannya, yang akhirnya Allah SWT berikan hadiah. Allah mengawinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semuanya, saudari-saudari sekalian telah hadir di negeri ini, ya. Mari sama-sama kita membetulkan niat kita, perjuangan kita, ya. Kalau kita niat untuk akhirat, hadir di sini, maka Allah akan himpun seluruh urusan kita yang bercerai-berai menjadi satu mudah. Allah akan jadikan kemudahan kita menggapai kesuksesan dunia akhirat. Tetapi bila tujuan, niat, target kita adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan kita, dan Allah akan tidak cabut kemiskinan dari hati-hati kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudari-saudari mulia, mari kita sama-sama di sini, ya, membawa fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Islam di sini
terus berkembang, ya. Orang Islam terjaga, terbentengi, dan orang-orang kafir juga terkesan, ya. Orang-orang kafir juga datang kepada Islam, ya. Karena sebenarnya inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam saja, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun lalu kami diputuskan untuk berangkat ke Kolombia, Amerika Latin. 5 orang, ya, dari Medan, ya. Kami bergerak selama 4 bulan di sana. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kami bergerak di sana sekitar 1.504 orang, ya, bersyahadat. Dan sebagian ikut dengan kita belajar Quran, ya. Ada anak-anak muda itu karena begitu dia antusias, ya, begitu dia yakinnya, begitu dia senangnya dengan Islam, setiap hari dia baca Quran, dalam masa 40 hari dia sudah lancar baca Quran, ya. Dan hari itu dia masuk Islam, ya. Hari itu juga dia menjadi mubayyin, hari itu juga dia menjadi pendakwah, bergerak dengan kita di kampungnya untuk menerangkan Islam kepada penduduk-penduduk kampungnya, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW sabda karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, sebab kamu satu orang mendapat hidayah itu cukup melepaskan kamu daripada kesusahan akhirat, ya. Maka Bapak Ibu yang mulia, bila kita sampaikan kebaikan pada orang, baik orang ikut ataupun tidak, maka setiap patah perkataan kita itu akan mendapatkan pahala ibadah setahun namanya, ya. Kalau dengan sebab kata-kata kita dia sholat, maka pahala sholat sempurna akan mengalir ke catatan amal kita. Inilah hebatnya dakwah, ya. Maka dikatakan dakwah umul ibadah, umul amal, umul fardu, ya, umul faraid, ya. Ibu semua kebaikan, umul hasanah, ya. Maka di sini kita juga saling berdakwah, saling mengingatkan saudari-saudari kita yang tidak sholat, yang tidak menutup aurat dengan benar, ya kan? Ada kesempatan orang mau tahu tentang Islam, harus kewajiban kita menerangkan Islam itu apa, ya. Kita berikan kemudahan, kita berikan penerangan, pengajaran, ya, sehingga dia, ya, selamat, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita singkat. Kalau kita dijatai usia 63 tahun seperti Nabi kita, karena kata Nabi kita kan, umur umatku sama seperti aku. Sedikit yang di atas aku, lebih banyak yang di bawah aku, kata Nabi, ya. 60-70 tahun. Jadi ibu-ibu yang mulia, usia kita ini, ya, kalau dikasih kita jatah 63 tahun, itu baru 1,5 jam dari 1 harinya akhirat, ya. Jadi 63 tahun itu sama dengan 1,5 jam dari 1 harinya akhirat. Karena kata Allah, sesungguhnya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu, ya. Maka inilah kita sekarang sudah menginjak usia 40, ada yang 50, ada yang lebih. Hanya tinggal beberapa menit lagi, ya. Nah, inilah masa yang kita gunakan sebaik-baiknya, ya. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini membius kita, memandangkan sesuatu yang dekat itu jauh, sesuatu yang jauh itu dekat, yang besar itu dia nampakkan kecil, yang kecil dia nampakkan besar, ya. Apa yang jauh, ya? Dunia ini jauh sebenarnya. Nggak pasti kita jadi orang kaya, ya. Nggak pasti kita senang sehat terus, ya kan? Tapi dia menampakkan seolah-olah kita hidup lama, ya, bahkan selamanya gitu, ya. Dia jauhkan yang sebenarnya maut itu dekat dengan kita. Dikatakan 70 kali malaikat maut mengintai kita, melihat kita, sudahkah saatnya akan dicabut nyawanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudari-saudariku sekalian, kita isilah, ya, detik-detik masa yang berharga ini, ya, dengan usaha untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, ya. Jadi di sini ibu-ibu yang mulia, mungkin nggak bisa lama-lama Bu, ya. Berapa menit lagi bisa ada waktu?
sekuatnya. Oh, kalau saya sampai pagi kuat ini kan. Tapi takutnya terganggu program ibu, nanti ada yang mau masuk lagi dan sebagainya, enggak? Nah. Oh ya begitu. Ya, kalau memang lapang itu saya santai. Saya pun khawatir juga nanti saya ngomong terus, rupanya sudah kelewat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam ini Allah sediakan sebenarnya sumber rezeki kita itu dari amal agama, ya. Namanya dia sumber hakiki, ya. Ada itu namanya sebab hakiki, ada sebab julumat, ya. Apa itu asbab hakiki? Asbab hakiki itu asbab amal agama, sebab amal agama. Julumat apa? Julumat itu gelap, nggak pasti dia, nggak pasti dagang untung. Banyak juga yang buntung, gulung tikar, ya. Menandakan sebab-sebab dunia itu tidak menjamin. Banyak yang bertani di hantam lereng, banjir dan sebagainya nggak berhasil, gagal, ya. Tapi asbab agama, amal agama, ini asbab yang pasti, sebab yang pasti, ya. Maka kita bukan meninggalkan sebab-sebab kerja, usaha dunia, bukan. Tapi kita dilarang untuk meyakini sebab kerja itu di hati kita. Kita dilarang. Kita meninggalkan syariat itu haram, tapi yakin kepada syariat itu syirik, lebih berat lagi. Misalnya, kita sakit, kita disyariatkan berobat. Kita disyariatkan berobat agar kita sembuh. Tapi dalam itikad kita tidak boleh yakin dengan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa, Bu? Allah, ya. Kita bekerja. Di sini kita bekerja. Kita bekerja menjalankan syariat untuk bekerja. Tapi yakin sama kerja yang mendatangkan rezeki itu syirik. Kita mesti yakin yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah memberikan rezeki kepada kita. Maaf Bu ya, saya punya saudari-saudari kerja di Malaysia. Kerja di Penang ada juga kerja di Kuala Lumpur, ya. Karena kita banyak punya saudara-saudari, ya. Mungkin sudah puluhan tahun tinggal di sana, tapi kalau kita lihat, maaf ya, kehidupan kita yang biasa di Indonesia lebih mapan lagi, lebih stabil lagi, ya, daripada mereka. Kenapa Bapak melihat dalam mereka kerja ini, mereka kadang-kadang lupa untuk mengamalkan agama, tinggal sholatnya, ya, aturan agama tidak dijalankan, sehingga keberkatan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Enggak tentu jadi kehidupannya. Maka di mana saja ibu-ibu, saudara-saudari yang mulia, bila agama kita jaga, pasti kita dimuliakan. Pasti kita ditinggikan, dibahagiakan, diselamatkan, dijayakan dunia akhirat, ya. Karena maksud kita ini agama. Agama ini segala-galanya untuk orang Islam. Maksud hidup yang utama. Seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam datang ke dunia ini nggak ada yang bawa apapun kecuali agama, ya. Nggak ada nabi yang dikirimkan untuk masalah ekonomi, masalah teknologi, sains, pertanian, perdagangan, nggak ada. Semuanya dikirimkan untuk masalah agama. Maka agama ini segala-galanya untuk kita. Maka dijadikan agama sebagai tujuan, target kita, ya, maksud hidup kita. Maka pasti keduniaan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu yang mulia, saya dulu bekerja di perusahaan shipping company, ya. Bukan maksudnya atau kita mau pamer, bukan. Saya dulu kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara, ya, dengan nilai cum laude, ya. Begitu tamat langsung diterima di perusahaan besar Samudra Indonesia, diberikan jabatan yang bagus, ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang mulia, saya merasakan bahwasanya keterikatan dalam dakwah itu sangat dibatasi sehingga saya resign dengan terhormat. Kemudian saya bekerja kecil-kecilan sebagai pedagang, ya. Alhamdulillah dengan keberkahan sedikit-sedikit itu Allah berikan ketenangan, kecukupan, banyak sekali kebaikan-kebaikannya, ya. Nah, istri saya walaupun saya dulu nampaknya bonafit kerja di perusahaan, ketika saya memilih tidak terikat dan berdagang, dia mendukung terus.
ikut juga buat kue, buat keripik, buat begitulah awalnya begitu ya. Sampai kami punya 11 orang karyawan ya. Sampai kita juga punya kehidupan yang bagus ya kan. Jadi apa saja yang saya lakukan ya untuk perjuangan agama didukung oleh istri ya. Karena tanpa dukungan istri kita nggak bisa apa-apa. Jadi istri ini saya pernah tempoh hari mau keluar dakwah ke Cina ya. Kami diputuskan tempoh hari 4 bulan itu bergerak di Cina, Hong Kong, Taiwan. Ini dia. Ketika itu nggak ada uang bu, ya. Kami pun masih punya hutang. Tapi istri saya bilang begini bang, dia bilang kami punya rumah lantai 2 di situ di Medan kan. Jadi bang jual aja rumah kita ini bang. Adik tinggal di rumah sewa pun nggak apa-apanya bang nih bilangnya. Ya. Nanti uang ini bayarkan untuk apa utang kita dan selebihnya untuk ongkos abang memperjuangkan agama. Nah, kenapa inilah istri yang paham yang sejalan Pak. Kita ada pun dia dukung begitu ya. Ibu-ibu yang mulia, apakah rumah itu terjual? Itu cuma tes dari Allah saja. Totalitas kan kita berkorban untuk agama kan. Nah, sekarang rumah itu bukan terjual bu, nggak bisa dijual. Allah nggak mau ambil itu, bahkan Allah tambah beberapa rumah, Allah kasih ya dari keberkatan usaha agama yang kita buat. Sekarang kita ada madrasah bu ya, madrasah Tahfidzul Quran di Medan ya, putra putri ya. Nanti boleh tengok di YouTube itu ada milad keempat, milad ketiga, milad kedua di situ ada di situ ya. Ketika acara wisuda santri-santri yang telah tahfiz ya, ini berkat dukungan istri bu ya. Istri sejalan, susah dia bersama kita ya, senang juga dia bersama kita kan. Tidak pernah dia berseberangan dengan kita ya. Dengan dukungan istri lah ini kita bisa bergerak terus ya kan. Seperti ini ke Hong Kong juga tiba-tiba ini kan. Apa saja kapan kita mau bergerak, dia akan siapkan keperluan-keperluan kita ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mutiara-mutiara di hadapan saya ini ya, permata-permata mahal indah ini bila fikirnya dikembangkan, usaha untuk agama juga ditingkatkan ya, insya Allah Hong Kong ini akan menjadi negara seperti Madinatul Munawwarah ya bu ya. Kita tetap berharap seperti itu. Satu hari Islam akan jaya lagi ya, sehingga akan masuk punya rumah gedung dari papan, dari batu, semua akan masuk pak ya ibu ya. Jadi baik kita ikut andil dalam wujudnya kejayaan Islam itu tidak, tapi ketentuan Allah pasti akan terjadi ya. Tapi bila kita ikut serta, kita sendiri akan rugi ya. Maka untuk ini ibu mulia, masya Allah, saya di akhir daripada mungkin kita muzakarah ini, mungkin akan memberikan beberapa amalan-amalan ya, yang itu memang sebenarnya kalau kita yakini dan hayati, buat dengan betul, kita akan sejahtera ya. Mau bu ya? Sejahtera bukan hanya secara johiriyah, zahir batin akan sejahtera insya Allah ya. Jadi sebenarnya ibu yang mulia, kata ulama ada 13 pintu rezeki. Berapa bu? Ada 13 pintu rezeki ya. Yang 12 itu bu, semua Allah sediakan dari amal agama, hakiki dia. Yang satu itu daripada bekerja yang kita dan orang bukan Islam pun buat itu juga. Jadi pintu rezeki yang terakhir itu adalah dari sebab bekerja ya. Tapi yang 12 itu semua dari sebab amal agama. Jadi ibu yang mulia, sebab yang rezeki paling utama itu adalah takwa bu. Takwa. Makanya takwa itu diamanahkan setiap Jumat dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tahu kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar daripada semua masalahnya
dan dia diberikan rezeki dari sumber yang nggak disangka-sangkanya. Ya, coba perhatikan orang yang suka buat maksiat, hidupnya susah. Coba perhatikan aja, semua orang yang suka buat maksiat, buat dosa itu hidupnya susah, kere. Ya, walaupun nampaknya kaya, itu adalah awal daripada kebangkrutannya. Nah, tapi orang yang takwa, walaupun dia nampak susah, tapi dia bahagia. Nampak miskin, tapi bahagia dia. Ya, yang pasti kalau dia takwa ini kita usahakan, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjanjikan di takwa ini, ya, kebaikan-kebaikan, rezeki dimudahkan, semua urusan diselesaikan. Kemudian apalagi kata Allah, semua ganjaran amalnya dilipat gandakan begitu hebat, ya. Diberikan ilmu, ya, diberikan petunjuk sebab takwanya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian tawakal, Bu, tawakal, bergantung sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, pasti Allah cukup bagi dia, ya. Allah akan cukupkan dia, ya. Kalau tawakal sama Allah, Allah cukup bagi dia. Kemudian solat, Bu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan solat, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mencari pertolongan dengan sabar dan solat itu berat kata Allah, kecuali untuk orang yang khusyuk. Maksudnya yakin sama Allah dari amal, ya. Wa amur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, ya. Perintahkan anakmu mendirikan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepada kamu, keuntungan, manfaat, ya. Nahnu narzuquk. Kamilah yang kasih rezeki sama kamu kata Allah. Wal aqibatu lit taqwa. Dan kesudahan akibat yang baik itu untuk orang yang bertakwa saja kata Allah. Maknanya di mulia, ibu yang mulia, ini solat ini sumber yang Masya Allah, ya, yang luar biasa. Maka kita dianjurkan solat di awal waktu, ya. Soal dia waktu kita perhatikan solat kita, ibu yang mulia. Apapun keadaan solat ini nggak boleh tinggal, ya. Nggak boleh ditinggalkan, ya. Nanti pertama yang dihisab di akhir adalah solat. Bila baik solatnya, baiklah seluruh amalnya. Bila rusak solatnya, rusaklah seluruh amalnya, ya. Maka dari solat yang 5 ini, dalam hadis dikatakan memberikan 5 karunia. Pertama, rezekinya dimudahkan, kesempitan hidupnya diangkat, siksa kuburnya diganti dengan nikmat kubur, ya. Kemudian catatan amalnya akan diberikan dari tangan kanan. Dia akan melintas di atas neraka secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab, ya. Maknanya 5 waktu sholat ini menyelesaikan 5 alam yang akan kita lalui: dunia, barzah, mahsyar, sirat, dan selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Kemudian ibu yang mulia rahmat Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Istighfar, ya, salawat, baca Quran, ya. Ini coba Bu yang mulia, baca Quran ini. Kata Nabi, siapa yang baca Quran Yasin di pagi hari, maka seluruh hajatnya akan ditunaikan pada hari itu. Jadi kalau ibu-ibu bisa buat amalan baca Yasin itu, ya, Yasin 41, itu coba nanti perhatikan setelah dicek berapa lama perhatikan kesejahteraan yang Allah berikan pada kita, ya. Baca ayat pertama itu sebanyak 7 kali, ya. Yasin, Yasin, Yasin 7 kali, ya. Kemudian ayat 38 dibaca 14 kali. Boleh dicatat Bu kalau memang takut lupa, ya, mau diamalkan. Ayat ke-58 16 kali. Kemudian ayat ke-81 4 kali, ya. Maka nanti ibu yang mulia, Allah akan berikan kesejahteraan hajat-hajat kita. Siapa yang ingat coba tadi? Ayat pertama 7 kali. Ayat 38 diulang-ulang dia. Ayat 38 itu 14 kali. Wasamsu tajri mustaqarril la dzalika taqdirul azizil alim, ya. Kemudian ayat 58 salamun qaulan mir rabbir rahim. 16 kali. Kemudian yang ayat ke-81 sebanyak 4 kali. Jumlahnya ayat yang diulang itu 41 kali. Jadikan amalan Bu, ya. Sebenarnya banyak amalan Islam, ya, untuk memudahkan kita.
Agar kita jangan yakin dengan usaha kerja-kerja kita ini. Kita jadi nanti kalau baca Yasin ini terakhir mungkin Bu ya, terakhir ya Bu ya. Ini oleh-oleh lah, mudah-mudahan. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan orang kaya. Tapi dengan keberkatan amal ini, mungkin sekitar hampir 30 negara sudah kita datangi Bu untuk dakwah. Bukan untuk cari yang lain-lain. Semalam saya baru pulang ke Belanda ya. Pulang dari Belanda. Tahun yang lalu ke Serbia kita dakwah ya kan. Sebelumnya kita ke Turki, ke Kolombia, terus Amerika, Eropa kita jalan. Ini semua dengan keberkatan amal-amal agama ya. Sekali lagi nih Yasin ini nanti pertama Yasin ini dihadiahkan kepada Nabi, Alul Bait dan sahabat-sahabat. Pertama Fatihah ya. Kemudian Fatihah yang kedua dihadiahkan kepada ibu bapak kita, kaum muslimat yang masih hidup, yang sudah meninggal seluruh dunia. Baru Fatihah yang ketiga dihadiahkan maksudnya untuk hajat-hajat kita. Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang mau kita dapatkan itu? Baru kita baca Yasin ya. Yasin ayat yang pertama 7 kali. Yasin, 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 Yasin 7 kali ya. Kemudian ayat yang ke-38 14 kali ya. 14 kali. Wasamsut tajrin ya. Ayat yang ke-58 berapa? 16 kali. Ayat 81 4 kali ya. Ini dijajakan oleh ibu sekalian ya. Yang yakin diamalkan supaya dapat natijahnya ya. Kemudian yang nggak yakin ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Katakan Nabi, tidak ada agama bagi orang yang tidak yakin. Amal ini dibuat tidak dengan keyakinan, nggak menghasilkan dia. Jadi sholat kita dengan sahabat sama, tapi sholat mereka bisa menghidupkan orang mati, keledai mati, mendatangkan makanan dari sumber yang gaib. Kenapa yakin? Maka yakin ini kita hadirkan dalam amal kita agar menghasilkan apa yang Allah janjikan. Insyaallah Bu ya. Nampaknya ada waktu, sudah selesai Bu ya. Allahu Akbar ya. Jadi Masya Allah ya Bu. Masih ada lagi. Tadi apa? Tadi yang apa itu? Yasin ayat pertama 7 kali. Ini dijazakan Bu secara beruntun, berantai dia ya. Nanti kalau ibu amalkan ini, cinta orang sama ibu, sama kita pun akan kita rasakan kedekatan ya. Kemudian daripada hajat urusan kita tiap pagi kalau bisa dibaca kan. Ayat ke-14 ayat ke-38 14 kali. Ayat ke-58 16 kali dan ayat ke-81 4 kali ya. Selepas itu ibu doa gitu ya, doa. Jadi kita mesti yakin, kita sekarang bangun keyakinan kita pada amal ya, sehingga hidup kita akan mudah berkah ya. Salah Bu ya. Allahu Akbar. Itu Bu ya. Di mana kita tarawih nanti? Di sini juga tarawih. Insyaallah. Nanti kalau memang kita sama tarawih di sini. Untuk ini Ibu yang mulia, saya bukan maksud ria atau juga sum'ah ya. Dengan berkat amal ini ya, maksudnya kemudahan ya, dari segi amal, rezeki dan sebagainya itu. Dia nggak hanya secara johiriah Allah berikan kita kemakmuran gitu ya, tapi secara hakikat keluarga kita juga ya, Allah berikan banyak keberkahan ya. Jadi saya punya anak 7 Bu ya. Anak saya 7, laki-laki 4, perempuan 3 ya. Ini 4 orang laki-laki ini semua habis Quran Bu ya. Semua habis Quran ya. 2 sekarang jadi imam sebulan penuh di Malaysia ya. Yang 1 sedang dakwah di Jawa. Beliau belajar di Kuningan ya. Sekarang bawa jemaah menjadi pimpinan rombongan di sana. Dan yang 1 imam tetap di Masjid Wali Kota Medan Bu ya. Jadi punya Wali Kota Medan itu yang dulu itu paling sayang sama putra saya yang sulung itu.
Sekarang udah 10 tahun lebih imam tetap di sana untuk Imam Jahir ya. Atau dia mau kemari juga sebenarnya kan. Nah, cuma karena saya minta surat pada Pak untuk sepotong keterangan nggak datang, akhirnya belum sampai kemari ya. Kemudian anak kita juga yang putri begitu. Jadi begitu juga Pak, ya, Ibu mulia, diharapkan agar ibu-ibu sekalian juga ya mulai membangun keyakinan pada amal ini dibuat dengan betul dan yakin, istiqomah ya. Maka kita akan lihat bahwasanya kemudian keberkahan hidup kita ke depannya akan menjadi lebih baik insyaallah ya. Mungkin demikian ya. Semua yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekhilapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh sedikit aja. Kita doa sedikit Bu ya. Istighfar kita, salawat. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkahilah majelis kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, berikan hidayah yang sempurna yang kekal pada kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan agama dalam kehidupan kami ya Allah, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah semua ya Allah, dan umat sulalam ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Demikianlah tausiah dari Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, barokahnya, ilmu yang kita diberikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan menjadi amal hasanah yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirat, dan kita bisa mengajarkan ke anak keturunan kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian tausiah sudah selesai. Nanti insya Allah dia lanjut habis sholat asar sampai menjelang buka puasa. Nanti yang habis sholat asar yang sholawatan dulu. Nah sekarang udah hampir waktunya sholat asar dulu baru lanjut kajian. Yang belum ambil air wudhu silahkan mengambil air wudhu. Yang sudah punya wudhu, mari kita siap-siap sholat jamaah kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.